Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibrahim Muhammad Al-Husain dengan NIM 090204200027. Sini saya akan menerangkan 3 hewan laut, yaitu bintang laut, landak laut, dan ubur-ubur bulan. Pengertian film Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani echinos, artinya duri, derma artinya kulit. Echinodermata adalah penghuni perairan dangkal. Umumnya terdapat di terumbu karang dan padang lamun. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus, atau rusak. Semua hewan yang termasuk dalam kelas ini memiliki bentuk tubuh yang radial simetris dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur seperti tonjolan berupa duri. Echinodermata adalah hewan invertebrata yang memiliki duri pada permukaan kulitnya. Filum Echinodermata yang akan saya bahas ada 2 kelas, yaitu Asteroidea, yaitu bintang laut, dan Echinoidea, yaitu landak laut. Klasifikasi bintang laut terdapat pada kingdom Animalia, filum Echinodermata, subfilum Eleutherozoa, kelas Asteroidea, ordo Basilocyda, famili Astropectinidae, genus Astropecten, spesies Irregularis, dengan nama latin bintang laut yaitu Astropecten irregularis. Pengertian bintang laut. Bintang laut atau dengan nama latin Astropecten irregularis tergolong dalam Echinodermata. Bintang laut biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Sebagian hidup bebas, hanya gerakannya lamban, cenderung bersifat bentos kecuali Crinoidea golongan Asteroidea yang tidak dapat parasit. Ada sekitar 5.300 jenis Echinodermata yang sudah dikenal manusia. Jumlahnya amat banyak karena museum ini hanya sedikit. Bintang laut sebagai kelompok Echinodermata juga bisa merugikan karena hewan laut ini sebagai pemakan tiram atau kerang mutiara, juga diantaranya memakan binatang karang sehingga banyak yang mati. Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air dan mereka hanya bergantung kepada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan bintang luar yang berfungsi untuk pergerakan dan membantu makan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ciri-ciri bintang laut. 1. Tubuh berbentuk bintang terdiri atas 1 diskus sentralis dan 5 ragi. 2. Memiliki dataran oral dan dataran aboran. 3. Skeleton terdiri atas lamina atau osikula yang tersusun rapat. 4. Lamina terletak di antara 2 lapisan jaringan pengikat di dalam dinding tubuh. 5. Di antara osikula terdapat serabut-serabut otot dan pori-pori yang disebut pori dermal. 6. Pada bagian aboral, pada osikula berpangkal spina. Di antara spina ada yang dapat digerakkan. Fisiologi bintang laut. Sistem pencernaan dimulai dari memakan makanan yang dimasukkan ke mulut, menuju kerongkongan, menuju lambung, kemudian lanjut ke cabang lengan, terus ke kantung pilorus dan mencapai anus. Sistem respirasi menggunakan branchia dermalis atau papilla, berupa kantong tipis ada di setiap kulit lengan berupa tonjolan. Sistem ekskresi juga dikeluarkan lewat branchia dermalis atau papilla atau papula. Sistem saraf terdiri atas cincin saraf di mulut bercabang ke masing-masing lengan. Sistem reproduksi kawin, diosis, fertilisasi eksternal. Ovum dikeluarkan sejumlah 2-5 juta
setiap 2 jam bertemu dengan sperma di air. Struktur bintang laut. Satu, Madreporid, yaitu merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh, letaknya di sisi aboral. Ini berbeda dengan Ophiuroidea yang berada di sisi oral. 2. Saluran batu. Saluran penghubung antara Madreporid dengan saluran cincin. 3. Saluran cincin, yaitu saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. 4. Saluran radial, yaitu saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini dari saluran cincin yang berpencar ke tentakel masing-masing. 5. Saluran lateral, yaitu saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. 6. Ampula, yaitu suatu wadah yang menyerupai balon yang elastis. Ketika terisi air akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung, disebut kaki tabung. Kaki tabung yaitu kaki yang terbentuk karena tekanan air di ampula sehingga tak bisa dipijahkan ke objek sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. Sistem ambulakral ini berfungsi untuk bergerak, bernafas, atau membuka mangsa. Yang kedua adalah landak laut. Pengertian landak laut, yaitu landak laut adalah landak laut atau disebut juga bulu babi dengan nama latin Echinoidea, merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Binatang ini dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman 5.000 meter. Makanan yang dikonsumsi landak laut pun bisa bermacam-macam, mulai dari tanaman hingga hewan laut lainnya, ganggang, rumput laut, dan sebagiannya. Jadi binatang berduri ini memang selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Klasifikasi landak laut dengan kingdom Animalia, filum Echinodermata, subfilum Echinozoa, kelas Echinoidea, dan sering disebut dengan landak laut, yaitu Echinoidea. Ciri-ciri landak laut. 1. Tubuh berbentuk bola seperti mangkuk, oval atau bentuk jarum. Tubuh tertutup oleh cangkang endoskeleton dari lempeng-lempeng calcareus yang sebelah luar. Dibedakan ke dalam 5 daerah ambulakral berseling dengan 5 daerah interambulakral. 2. Podia atau kaki tabung keluar dari lubang-lubang dari lempeng-lempeng ambulakral dan berfungsi untuk pergerakan. 3. Mulut terletak pada pusat permukaan oral yang dikelilingi oleh peristomium yang bersifat membran. 4. Anus terletak di kutub aboral dan dikelilingi oleh perifoc bersifat membran. 5. Lekuk-lekuk ambulakral tidak ada. 6. Pedicellaria bertangkai dan mempunyai 3 jepit. 7. Echinoidea biasanya hidup di daerah pantai atau batu karang, dasar laut, dalam lumpur, sumur-sumuran daerah pantai, dan muara sungai. 8. Sistem seks terpisah, kelenjar kelamin dengan nama Pentamerous. 9. Perkembangbiakan meliputi larva-larva Echinobluteus yang berenang bebas. Fisiologi landak laut. Sistem pencernaan. Mulut terletak pada pusat permukaan oral yang dikelilingi oleh peristomium yang bersifat membran. Anus terletak di kutub aboral dan dikelilingi oleh perisproc bersifat membran. Sistem sirkulasi, tidak dijumpai adanya sistem peredaran darah. Sistem ekskresi, tidak dijumpai adanya sistem ekskresi. Sistem koordinasi. Sistem saraf masih sederhana. Sistem reproduksi masih sederhana, yaitu gonad melekat di isi atas rongga tubuh sperma
dan sel telur dilepas langsung ke perairan yang selanjutnya terdiri pembuahan di luar tubuh dengan bertemunya sel telur dan sel sperma. Manfaat dan bahaya landak laut. Manfaat yang diperoleh oleh manusia yaitu landak laut kerap dikonsumsi karena dianggap baik bagi tubuh. Hewan ini memiliki banyak kalori, sementara kandungan lemaknya lebih sedikit. Selain itu, mengonsumsi landak laut juga dapat mengatasi beberapa penyakit seperti jantung dan tekanan darah tinggi. Bahaya pada landak laut. Umumnya landak laut atau bulu babi bisa ditemukan ketika main di pantai. Oleh karena itu, kamu harus tetap berhati-hati, bahkan sebisa mungkin jangan menyentuhnya. Sebab hewan ini memiliki racun untuk melindungi diri dari gangguan. Duri dari landak laut bisa membuat badan menjadi sakit dan perih. Sejauh ini belum ada obat medis yang diakui bisa menyembuhkan sakit akibat terkena duri seekor landak laut. Pengertian film Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, pada mulut Coelenterata menghadap ke dasar laut. Dalam istilah, Coelenterata berasal dari bahasa Yunani dari kata koiles yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Fungsi rongga tubuh pada Coelenterata ialah sebagai alat pencernaan atau gastrovaskuler. Coelenterata lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria, yang dalam istilah Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, dari kata Cnida yang berarti penyengat, karena sesuai dengan namanya Cnidaria yang memiliki sel penyengat. Sel penyengat terdapat pada tentakel yang ada di sekitar mulut. Contoh Coelenterata yaitu hewan berongga ialah ubur-ubur bulan atau Aurelia aurita. Yang ketiga adalah hewan ubur-ubur bulan. Pengertian ubur-ubur bulan. Ubur-ubur bulan sangat umum dijumpai di laut dalam film Coelenterata kelas Scyphozoa dan dikenal sebagai jellyfish. Ubur-ubur bulan juga dikenal dengan Aurelia aurita, adalah spesies yang dipelajari secara luas dari genus Aurelia. Ubur-ubur ini tampak tembus pandang, biasanya berukuran sekitar 25-40 cm. Dan dapat diidentifikasi oleh 4 gonad berbentuk tapal kuda. Mudah dilihat melalui bagian atas bel. Ubur-ubur ini makan dengan mengumpulkan medusa, plankton, dan moluska dengan tentakelnya dan membawa mangsanya ke dalam tubuh untuk dicerna. Ubur-ubur ini hanya mampu bergerak terbatas dan hanyut dengan air ketika berenang. Klasifikasi ubur-ubur bulan. Kingdom Animalia, film Coelenterata, subfilum Cnidaria, kelas Scyphozoa, ordo Semaeostomeae, family Ulmaridae, genus Aurelia, spesies Aurita. Dengan nama latin ubur-ubur bulan yaitu Aurelia aurita. Ciri-ciri ubur-ubur bulan. 1. Bentuk tubuh seperti mangkuk. 2. Hidup di laut. 3. Bagian tepi tubuhnya dikelilingi oleh tentakel. 4. Di sekitar mulutnya terdapat 4 lengan yang dilengkapi oleh pneumatikis. 5. Alat pencernaan berupa saluran bercabang. Sistem sarafnya berupa anyaman. 7. Contoh umum di Indonesia adalah Aurelia sp dan Obelia sp dan Aurelia aurita. Fisiologi ubur-ubur bulan. Siklus reproduksi. Medusa dewasa, jantan dan betina akan menghasilkan gamet, yaitu sel telur dan sel sperma yang haploid. Kemudian fertilisasi sel telur oleh spermatozoid akan menghasilkan zigot yang diploid
Fertilisasi terjadi secara eksternal di air. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis dan berkembang menjadi blastula. Gastrula yang kemudian berkembang menjadi planula bersilia yang berenang bebas. Planula akan menetap pada substrat tertentu dan tumbuh menjadi polip baru yang berukuran kecil dan bertentakel yang disebut dengan skifistoma. Skifistoma dapat membentuk tunas-tunas baru. Skifistoma dapat melakukan strobilasi atau pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau evira. Evira akan lepas satu persatu menjadi medusa dewasa. Setelah evira lepas, skifistoma kembali menjadi polip. Makanan Aurelia aurita yaitu memakan plankton yang mencakup organisme seperti moluska, krustasea, larva, Urochordata, rotifera, Polychaeta, protozoa, diatom telur, telur ikan, dan organisme kecil lainnya. Sesekali mereka juga terlihat memakan zooplankton menggudir seperti Hydromedusae dan Ctenopora. Baik medusa dewasa dan larva Aurelia memiliki nematosista untuk menangkap mangsa dan juga untuk melindungi diri dari predator. Makanan ditangkap dengan nematosista pada tentakelnya, diikat dengan lendir, dibawa ke rongga grastovaskuler dan masuk ke rongga dengan tindakan silia. Di sana enzim pencernaan dari sel serosa memecah makanan. Sedikit diketahui tentang persyaratan untuk vitamin dan mineral tertentu. Namun karena adanya beberapa enzim pencernaan, kita dapat menyimpulkan secara umum bahwa Aurelia aurita dapat memproses karbohidrat, protein, dan lipid. Sistem tubuh Aurelia aurita tidak memiliki alat pernapasan seperti insang, paru-paru, atau trakea. Spesies ini bernafas dengan difusi oksigen dari air melalui membran tipis yang menutupi tubuhnya. Dalam rongga grastovaskular, air beroksigen rendah dapat dikeluarkan dan air beroksigen tinggi dapat datang dengan tindakan silia, sehingga meningkatkan difusi oksigen melalui sel. Besar luas permukaan membran terhadap volume membantu Aurelia aurita untuk meningkatkan difusi oksigen dan nutrisi ke dalam sel. Aurelia aurita dikenal sebagai mangsa oleh berbagai predator, yaitu mola-mola, penyu belimbing dengan nama latin Dermacelis coriacea, Scyphomedusa, Phacelovora, Pamsatica, dan Hydromedusa yang sangat besar dengan nama latin Aequorea victoria. Ubur-ubur bulan juga merupakan mangsa dari burung laut yang mungkin lebih tertarik pada amfipoda dan arthropoda kecil yang sering terdapat di bel dari Aurelia. Tetapi dalam hal apapun, burung ini melakukan sejumlah besar kerusakan terhadap ubur-ubur bulan yang sering ditemukan hanya pada permukaan teluk. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.